Testing karburator Xeon 5 buat Haji Ambi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh warganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar, amin. Ini urut ya, setelah KLX Hendy Setiadi, ini KLX karburator basic KLX untuk motor Sky Vivayati. Ini Joko Suprapto juga KLX, dan itu Irfan karburator spin untuk Skydrive. Motor Skydrive sudah saya setting ya, sudah saya reset, itu dapat irit dan tarikannya Yahoo. Jadi pas ya di garis tengah-tengahnya, nggak boros maupun performa loyo. Jadi ini tepi jurang, presisi, settingnya sudah pas di tengah-tengah. Dan sekarang ini waktunya karburator Xeon untuk motor Xeon. Jadi pasti plug and play ya, ini sudah saya setel angin-anginannya dan gasnya. Ya nanti gasnya disesuaikan ya dengan motornya. Kalau motornya sehat pasti tanpa rubah-rubah, langsam persis seperti di motor saya ini. Ini pakai motor Hayate 125 cc, sama juga cc-nya ya. Oke, langsung saja. Tentu saja top chair ya, tanpa bantuan dorongan gas, pelintiran gas maupun dopingan gas. Itu tandanya mesin sehat, kompresinya padat, klepnya rapat, tidak terganjal kotoran maupun kerak ruang bakar. Ataupun ring pistonnya aus terhadap dinding bowling karena belasan tahun pemakaian maupun pernah telat ganti oli. Jadi variabelnya ini ya yang mempengaruhi, mensabotase kompresi. Jadi wajib dibereskan ya kompresinya ini. Entah tindakannya bersihkan kerak ruang bakar dan skur klep sekalian, rantai kampratnya diganti beserta lidah tensionernya, karena lidah tensioner dari plastik nggak akan tahan dengan oli dan panas, pasti sekian tahun akan retak. Nanti pecahan serpiannya itu bisa kena mengganggu, merusakkan pompa oli. Jadi daripada efek domino yang lebih hebat lagi, lebih merusak mesin, sekalian aja diganti rantai kamprat beserta lidah tensionernya, maupun kalau ada plastik dekompresinya ya diganti, karena bisa remuk, nanti tetelan mesin mengganggu, merusak yang lain, efek domino pokoknya. Nah jadi kompresi ini juga penting ya. Ring pistonnya kalau aus berada di boring nanti bisa juga kompresinya turun. Starternya ini nanti ringan, nggak antep, nggak berat ya, ngelos. Nanti tindakan efek buruknya, maksudnya efek yang terparahnya ya, maksudnya bentuk terparahnya itu lubang busi minta dikencrotin oli mesin hanya supaya bisa hidup saja. Kan oli mesin bisa menambal sementara ya, minor scratch. Minor scratch itu cakaran, kebocoran dinding boring itu kan kayak tercakar oleh ring piston, itu dibuntu sementara untuk oleh bensin yang banyak. Caranya ya dipacu gas gede maupun setelan anginnya diboroskan atau dikencrotin oli mesin. Nanti nggak bisa lama, beberapa hari sudah setelah oli mesinnya terbakar kembali bocor lagi, minta dikencrotin lagi supaya hanya sekedar bisa hidup. Padahal itu kosmetik tambal sulam. Penyelesaiannya sebenarnya yaitu diganti ya, ring pistonnya aus ya diganti, entah tanam boring maupun beli satu set piston maupun bloknya. Diperhatikan tuas gasnya ini ya, karena saya main tarikan kabel gas dari sini. Ini zoomnya nyantol, temper gelasnya pecah soalnya, kotor juga. Oke, seperti biasa gasnya cepet naik cepet turun ya, spontan naik spontan turun juga, langsung senyap. Kalau spontan naik lama ngegantung, gasnya kabur nggak turun-turun, itu tandanya karburator error. Waktunya beli karburator saya, nggak usah ditantang, langsung saja beli buat serep cadangan, nantinya buat pembanding, yang ini dipakai, yang boros dijual. Jadi nggak stres ya, daripada stres servis nanti nggak tuntas, cuma enaknya sehari, setelah itu error lagi, gasnya kabur nggak turun-turun. Nah itu menghendaki ganti koin. Ganti koin pun ada risikonya apa? Tidak bisa tuntas. Ternyata bodi karbu yang bergesekan dengan koin itu ikut aus, jadi karburatornya wajib lengser, dijual atau buat cadangan atau dikemanain terserah. Bila perlu beli karburator saya dua, satu dipakai, satu buat cadangan. Jadi kalau error enak, nggak stres, tinggal tancepin cadangan, itu bisa diservis santai, dengan santai ya, jadi tidak stres. Daripada cari ke bengkel manapun nanti keluar uang cuma dibersih-bersihkan doang, kembali error lagi, jadi buang-buang uang ya, nggak tuntas. Kedapatan kosmetik tambal sulam. Nah, oke, dan ini oke, tinggal gas kecilnya ya, gas kecilnya
gradual naik. Nah, enak buat dimainkan gasnya. Stasionernya juga langsam teratur. Oke, saya matikan dulu. Nah, beli karburator ini walaupun baru tetap ada risikonya. Risikonya nggak bisa di setel langsam. Karena apa? Cacat pabrik menghendaki retur. Nah, itu pernah itu. Sering. Kalau nggak percaya ya, bisa beli di online shop manapun ya. Nanti erat kaitannya dengan gasnya gede, nggak bisa dikecilin. Segala macam upaya gasnya nggak bisa dikecilin. Atau langsam stasionernya tidak teratur. Kadang hidup, ngoncok, maksudnya RPM-nya gede, nanti RPM-nya rendah, bahkan mati. Nggak stabil pokoknya, naik turun. Nah, risiko itu sudah saya ambil. Jadi Anda beli tinggal matang ya, terima matang. Sudah saya ambil risikonya. Kalau jelek nggak akan saya kirim, akan saya sisihkan seperti ini. Ini rusak nggak bisa saya perbaiki, tidak bisa saya upayakan walaupun ganti koin maupun repair kit tidak berhasil. Dan ini retur tidak diterima oleh distributornya. Nah, oke, karena risikonya sudah saya ambil jadi aman, tinggal duduk manis tenang, perasaan nggak was-was ya, disetel nggak bisa langsam, dikasih bengkel, apalagi bengkelnya levelnya rendah, malah rusak. Iya, tidak malah baik, malah jauh lebih buruk keadaannya. Nah, jadi nggak usah ambil risiko, tinggal beli sama saya langsung dapat matangan. Saya kirim matangan seperti yang lainnya ini sukses 2000 biji lebih. Karburator manapun. Oke. Sekarang untuk setting TPS ya, ini dibutuhkan. Kalau nggak enak, RPM atasnya nggak enak. Nah, itu setting TPS. Setting TPS caranya begini. Dalam keadaan hidup langsam seperti ini tadi 1500 RPM, kurang lebih ya 1500, 1000 RPM atau 1500. Pokoknya langsam. Itu harus diukur ini voltasenya ya. Pakai avometer. Kalau bisa avometer digital. Ini sudah murah kok, 30-an. Di set ke 20 volt DC, bukan AC ya, DC 20 volt. Target nilai standar pabrik itu adalah 0,5 volt sampai 0,7 volt. Jadi nggak sampai 1 volt ya. Jadi nggak sampai 1 volt. Alangkah baiknya pakai digital supaya kelihatan nilainya halus daripada avometer analog. Avometer analog jarum itu nanti kalibrasinya bisa nggak presisi ya. Jadi mendingan pakai digital aja, sudah murah kok ini. 30-35, yang pakai buzzernya itu mungkin sekitar 40-an sekarang ya. 40-45. Kalau yang nggak pakai buzzer 30-35 mungkin masih bisa dapat. Ini cara ngukurnya begini. Kabelnya di Xeon itu ada yang warna kuning paling atas ya. Ini ada tiga pen. Ya pokoknya ini pengguna Xeon pasti tahu. Yang di atas kuning, yang di tengah itu hitam strip biru, yang di bawah itu biru. Yang diukur hanya kuning dan hitam strip biru. Itu besaran nilai standar pabriknya adalah 0,4 sampai 0,7 voltase. Jadi nggak sampai 1 volt ya, 0,4 sampai 0,7. Caranya ya ini, anggap saja kabelnya ini kuning ya. Ini ditusuk yang warna merah. Karena ujungnya avometer saya ini, test lead saya ini dari jarum, jadi tinggal tusuk aja sampai ke kena rambutnya ya, rambut tembaga. Atau kalau nggak punya avometer yang ujungnya lancip seperti jarum, pakai jarum pentul, ditusukkan langsung dites. Sasarannya di 0,4 sampai 0,7 volt. Jadi nggak sampai 1 volt. Nanti kalau seumpama voltasenya 0,3 itu perlu dinaikkan. Jadi ini dikendorkan skrupnya, ini dinaikkan. Nanti voltasenya akan naik. Nah, setelah naik dalam keadaan langsam ya, dalam keadaan mesin hidup. Nah, itu dites. Sasarannya di 0,4 sampai 0,7. Jangan sampai 0,7 lah ya, karena 0,7 itu nanti terlalu advance. Jadi mintanya bahan bakar pertama. Karena terlalu advance, terlalu maju ya. Diimbangi dengan bahan bakar yang lambat terbakar. Yaitu oktan gede, lambat terbakar. Kalau di 0,4 masih bisa minum pertalite dan powernya masih ada. Jadi 0,4 atau 0,5 atau 0,6 enggak apa-apa. Jangan diambang di 0,7.
Oke, supaya bisa main pertalite enak, ringan. Maksudnya biayanya ya, kalau beli bahan bakar itu ya kalau pakai Pertamax terus boyoan nanti apa dompetnya nggak bisa tebal. Oke, setelah itu, setelah setting TPS sudah enak, nah itu pasti bisa dinikmati, bisa dapat iritnya dan tarikannya Yahoo. Oke, sekian buat Mas Haji Ambi Xeon 5. Sekian dan selamat menikmati. Terima kasih dan selamat menikmati. Tambahan untuk karburator Xeon, ini dalam semua karburator Xeon saya berikan isolasi warna putih. Nah itu ya, itu hanya untuk keperluan tesnya stasioner langsam, supaya bisa teratur dan bisa awet. Kalau kepingin cuknya kembali aktif seperti bawaannya Xeon, bisa dengan mudah ya dilepas 3 biji skrup ini, nanti isolasi dari saya dikupas, nanti kembali seperti bawaannya Xeon. Nah, itu supaya keperluannya stasioner langsam ini nggak ngecuk, sebab posisi dingin tidak mendapat voltase dari CDI ya, tidak ditancapkan, itu plungernya itu naik, jadi posisi ngecuk terus, gasnya akan tinggi. Kecuali ini ditancapkan di Xeon Karbu, dapat tegangan voltase arus dari CDI, plungernya ini waxnya, thermo waxnya itu memuai, dia akan nonjok, menendang plungernya ini supaya menutup cuknya. Nah jadi pokoknya tinggal dibuka aja, bisa aktif seperti normal. Oke, sekian.